Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Di sini, 5 mahasiswa sedang melakukan penelitian di Museum Bala Putradewa. Mereka akan menggambarkan bagaimana cara bersikap adil dan menghargai satu sama lain. Di sini, Fitri, Rido, dan Junior sedang mencatat beberapa informasi. Sementara Adel dan Pram baru datang. Dah panas nian hari ini. Kaki aku lama megel keliling museum ini. Sudahlah Junior, gak usah perlu nak detail-detail nian. Kita cari baik di internet. Jangan cek itu Del, kan kita tadi lah janji nak buat struktur rumah 5 sini. Apalah susah payah bikin strukturnya. Adel pun berpikir untuk mengajak Junior ngobrol berdua. Kami WC dulu ya. Capek nih aku. Kenapa kau duduk katanya nak ke WC? Nah, sini dulu kau tuh. Nak ngomong. Jun, kau kan ketua ya. Nah, pacak-pacaklah kau nyatetnya. Kita sudah usah nak pakai data yang Fitri nian. Data dia tuh terlalu kaku. Dan juga pas di bagian kesimpulan, nama kita berdua baik yang kita ambil tuh. Udah usah lah nama Fitri tuh. Kan dia jarang juga melok kita nongkrong. Kalak kelar dia dapat bagian sisa baik. Rido pun mendengar percakapan mereka. Udah dulu Del, tak setuju aku kalau cak itu. Vicky yang capek-capek, kau nak lemaknya baik. Rido bener Del, aku sebagai ketua tidak bisa membiarkan ini. Menetapkan sesuatu yang tidak pada tempatnya itu namanya zalim. Keadilan itu hak semua anggota, termasuk Fitri yang sudah berkontribusi besar. Ingat, dalam Islam, keadilan itu adalah sifat yang mutlak yang harus kita tegakkan. Bahkan kepada orang yang tidak kita sukai sekalipun. Apalagi teman sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat yang dibacakan tadi menjelaskan bahwa kebencian atau ketidaksukaan pada seseorang atau suatu kelompok jangan sampai berlaku tidak adil. Rido pun menghampiri Fitri. Fit, aku tadi dengar omongan Adil sama Yunia. Katanya nilai kau sisanya baik, maka nak ustaznya baik. Adel dan Junior pun kembali berkumpul dengan yang lainnya. Del, apa kalian cak itu? Aku kan cuma pengen hasil kerja keras aku dihargai baik. Bukan karena aku jarang ngumpul. Tapi kan aku juga pengen kalau hasil kerja keras aku dihargai. Tapi kan, aku tuh cuman nak pengen nilai kita tuh A baik. Kalau misalkan laporan kita cak itu biasa baik, aja dosen tidak tertarik. Nilai A tuh katik gunanya kalau ngerampas hak orang lain. Ingat, peninggalan Bala Putradewa di sini. Kerajaan Syria itu bisa bertahan dan kuat karena pemimpinnya adil dan jujur. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan amanat dan memutus perkara dengan adil berdasarkan surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah memberi pengajaran yang terbaik kepada kamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah yang mencakup seluruh jenis amanat yang wajib ditunaikan, baik hak Allah maupun hak manusia, serta perintah untuk memutuskan perkara dengan adil tanpa pandang bulu. Jadi ngasih nama pada laporan sesuai dengan porsi kerjanya itu termasuk amanat sesama manusia, Del. Udah. Pit, maafin aku Pit aku tadi tidak bermaksud nak jahat sama kau. Aku tuh tadi terlalu egois, sama aku juga males sebenarnya. Aku tidak terpikir juga kalau itu terlalu kau. Gak apa-apa kok Del, aku maafin. Tapi kita perbaiki sama-sama ya. Jangan saya itu lagi. Nah, itulah bahwa kawan kita. Jangan demi nilai sesaat kita korbankan prinsip hidup. Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan secara menyeluruh di dalam surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang kamu melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu mendapatkan pelajaran. Tafsir Al-Wajiz menjelaskan, ayat ini adalah ringkasan dari seluruh syariat Islam. Adil di sini berarti memberikan hak kepada pemiliknya dan seimbang dalam segala urusan. Sedangkan ihsan adalah perbuatan baik melebihi standar kewajiban. Jadi, menegakkan keadilan di sini bukanlah hanya pilihan, tetapi kewajiban mutlak dari agama. Ya sudah, makasih banyak ya sudah ngingetin aku. Dari sekarang, ayo kita memberikan tugas masing-masing secara adil. Lagi aku ngebantu Fitri ngelatih ke data. Mantap. Sebelum hari sorenian, kita selesaikan tugas ini di samping rumah Mas itu. Nah, ayo. Mari kita tegakkan keadilan, mulai dari hal kecil di tanah Bala Putra Dewa ini.